Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah membangunkan kami dan memberikan kami kehidupan yang baru. Tuhan, kami akan menjalani hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga kami boleh dimampukan, diteguhkan dan dikuatkan melewati hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh benar-benar mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Korintus 6 ayat 2a. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Selamat pagi bagi kita semuanya, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Kita mengaku bahwa ketika kita menundukkan kepala kita berlutut menyembah Tuhan, di sanalah firman Tuhan datang meneguhkan dan menguatkan kita. Dan kita tahu bahwa sebagaimana dikatakan oleh pemazmur bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh kita mempercayainya, sebagaimana di dalam nats kita ini diawali dengan sebab Allah berfirman. Firman Allah itu adalah yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan kita, yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah seperti madu yang menyehatkan tubuh kita. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan bagi kita pada pagi ini? Pagi ini kita diingatkan oleh Paulus bahwa Allah itu adalah Allah yang berkenan, yang mau mendengarkan doa-doa kita. Pada waktu aku berkenan. Kapankah waktu itu? Perkenanan Tuhan itu? Saudara-saudara, itu adalah sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu adalah hak dan otoriternya Tuhan. Bisa saja Tuhan melihat kesetiaan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan itu berkenan ketika kita tetap setia di dalam doa dan pujian kita, sekalipun doa kita belum terjawab. Bisa saja hari ini bukan giliran kita, tetapi giliran orang lain yang didengarkan oleh Tuhan. Karena jangan kita lupa bahwa di dunia ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang lain. Ya, kita mengingat ketika kita diajarkan doa Bapa kami, ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, itu mengatakan kepada kita bahwa bukan hanya kita ini anak-anaknya, tetapi ada begitu banyak ratusan, ribuan, bahkan miliaran anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Dan mereka juga itu sama seperti kita juga berdoa meminta kepada Tuhan dengan banyak permintaan-permintaannya. Karena itu kita diajak untuk tidak menjadi egois. Semua anak-anaknya
pasti Tuhan dengarkan doa-doanya. Kita mengingat dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan mengatakan, aku telah mendengar seruan mereka, jeritan mereka, maka aku akan turun. Fokus kita adalah ketika Allah yang dikatakan di sana adalah Allah yang mau dan bersedia mendengarkan umatnya, bahkan membebaskan umatnya. Dan demikian jugalah kepada kita pada pagi hari ini di dalam pergumulan-pergumulan kita. Tentu saja Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang tahu yang mana dulu Dia perkenankan, yang mana dulu Dia dengarkan. Itu sama dengan ibarat penjaga pantai. Ya, ada seorang penjaga pantai di mana tugasnya adalah untuk menolong, menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Suatu ketika ada orang bertanya, Bapak, begini banyak orang yang di pantai ini, ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Bagaimana engkau tahu? Bagaimana engkau bisa menyelamatkan mereka? Lalu penjaga pantai itu mengatakan, ini merupakan sudah tugasku. Aku sudah bertahun-tahun di sini bekerja. Tugasku yang mulia untuk menolong mereka. Dan aku tahu dari suara dan jeritan mereka saja, aku mengetahui bahwa yang mana betul-betul membutuhkan pertolongan. Demikian juga saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan juga Maha Tahu. Dia lebih mengenal seruan doa-doa kita lewat suara kita, yang mana Dia dahulukan, yang Dia tolong, yang Dia juga itu bantu saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah yang mau mendengarkan seruan, jeritan, dan doa-doa kita. Karena itu jangan kita jemu, bosan berdoa. Karena bisa saja Tuhan itu sudah membuat nomor antri untuk jawaban daripada doa-doa kita. Ya, mungkin saja besok pagi aku akan menjawab doa anakku yang satu ini. Aku akan menolongnya. Tetapi apa yang terjadi? Ada anak Tuhan bosan. Sudahlah, kalau seperti ini Tuhan tidak mendengarkan doaku lagi. Karena itu, sebagaimana biasanya dia berdoa, tapi pada pagi itu dia tidak berdoa. Sehingga apa yang terjadi? Berkat yang seharusnya kepadanya Tuhan beri itu terlewat. Dan itu akhirnya menjadi milik yang lain yang sudah juga antri menunggu jawaban doa. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu berdoa dan bosan berdoa kepada Tuhan. Mari terus memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya waktu perkenanan Tuhan, sebagaimana dikatakan pada teks kita firman Tuhan, bahwa hari ini adalah hari perkenanan Tuhan yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Karena itu, mari, sebagaimana kita dulu juga waktu anak-anak masih mengingat tentang lagu kita, hari ini adalah harinya Tuhan. Karena kita percaya juga bahwa hari ini adalah hari perkenanan Tuhan, di mana Tuhan akan mendengarkan doa kita, menolong dan menyelamatkan kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diteguhkan bagaimana Tuhan menolong dan menjawab doa seruan anak-anak-Mu. Dan kami percaya juga bahwa kami semua yang bersaat teduh berdoa pada pagi hari ini, meminta pertolongan kepada Tuhan lewat seruan-seruan kami yang Tuhan melihat, mengetahui sampai lubuk hati kami yang paling dalam akan pergumulan kami saat ini. Dengarkanlah jeritan dan seruan kami Bapa. Biarlah Engkau berkenan, Engkau mendengarkannya, Engkau menjawab, sehingga Engkau menyelamatkan kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar merasakan pertolongan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, dan kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu, secara khusus jemaat-Mu yang ada di daerah PI, Samata, dan juga Bontang, dan juga daerah Kalimantan. Tuhan memberkati semuanya mereka di dalam menjalankan aktivitas mereka hari ini. Tuhan pelihara, Tuhan juga memberikan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh bersuka cita di dalam nama Tuhan. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin berbaring di rumah sakit atau menjalani karantina. Tuhan jamah mereka, Tuhan dengarkan seruan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, beri mereka juga kekuatan dan pengharapan, sehingga mereka juga
tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga kami semuanya. Kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini bersama-Mu Tuhan. Kami mampu melewatinya. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Amin.